Kidung Angling Dharma bagian kedua. Angling Dharma Sang Merak Sakti. Ibu Sang Dyah merasa belas kasihan terhadap putrinya. Tangisnya tak dapat ditahan setelah kedua putranya pergi. Angling Dharma, istrinya dan Patih Batik Madrim sudah berjalan jauh. Mereka telah melewati perkampungan yang indah-indah di Kertanegara. Pemandangan sungguh mempesona di sepanjang perjalanan. Mereka makin mendekati hutan pegunungan. Binatang-binatang berkeliaran di sana, jurang melintang menghadang mereka. Kijang-kijang berlarian menuju lembah yang curam. Harimau dan badak juga berlari kian kemari. Kicauan burung sangat riuh. Batik Madrim memandangi Sang Dyah dengan rasa kesal. Ia marah-marah karena Sang Dyah tidak mau menuruti kata-kata suaminya. Dalam pikirannya, mungkin Sang Dyah ingin mengadu kepandaiannya dengan Angling Dharma. Begitulah pikiran-pikiran Batik Madrim sepanjang perjalanan. Sang Dyah dapat menangkap sikap Batik Madrim itu. Di dalam hatinya ia menduga-duga. Apakah dia ini menaruh hati terhadapku, sehingga seperti ini kelakuannya terhadapku? Sang Dyah memendam dugaannya itu. Ia tidak berani menyampaikan hal itu kepada suaminya. Ia tidak ingin menimbulkan kesusahan bagi Batik Madrim. Angling Dharma tidak mengetahui pikiran tak baik Batik Madrim. Mereka tetap berjalan beriringan dengan pikiran masing-masing. Dyah Dursilawati sudah mulai tampak letih. Ia memohon kepada suaminya agar beristirahat di bawah pohon beringin yang rindang itu. Mereka bertiga beristirahat sambil tidur-tiduran. Sang Dyah tampak segar saat memandangi pohon ental muda. Raut mukanya bersinar-sinar memandang buah ental itu. Kemudian Sang Dyah meminta suaminya untuk mengambil buah ental sebagai obat dahaganya. Lagi pula, Sang Dyah saat itu sedang mengandung 2 bulan. Sehingga buah ental muda itu sangat menarik perhatiannya. Wahai Paduka, hamba sangat tertarik pada buah ental muda itu. Hamba mohon Tuan bersedia mengambilnya. Hamba akan sengsara, bahkan mungkin akan mati jika Tuanku tidak memenuhi permintaan hamba. Dyah Dursilawati memohon dengan sangat kepada suaminya. Setelah menyampaikan maksudnya itu, Sang Dyah mendadak pingsan. Angling Dharma kebingungan. Ia berkata kepada Batik Madrim, "Paman Madrim, segeralah panjat pohon ental ini dan ambillah barang sebuah untuk istriku. Barangkali istriku terlalu capek sehingga ia pingsan." Batik Madrim mengatakan bahwa dia tidak bisa memanjat pohon ental yang tinggi menjulang itu. Angling Dharma berpikir untuk mencari jalan agar buah ental itu dapat diambilnya. Pada saat itu Batik Madrim berkata, "Rasukkanlah jiwa tuanku ke dalam tubuh merak yang sudah mati itu." Batik Madrim berkata sambil menunjuk bangkai merak yang ada di dekat mereka. Angling Dharma menyetujui usul Batik Madrim. Saat itu juga ia memasukkan rohnya ke dalam tubuh merak itu. Pada saat yang bersamaan Sang Dyah siuman. Ia bangkit dan menyembah suaminya. "Duh Kakanda, maafkan hamba karena Paduka telah merasukkan roh Paduka ke dalam tubuh burung merak." Angling Dharma berpesan kepada istrinya. "Hai istriku, waspadalah dan jagalah dirimu.
Janganlah kakak khawatir, hamba akan menunggu kedatangan Paduka setelah buah ental itu didapatkan. Sang Dyah menjawab perkataan suaminya. Tubuh Angling Darma yang kaku tersandar di bahu istrinya. Burung merak itu segera melesat menuju pohon ental yang menjulang tinggi. Tiba-tiba Batik Madrin ikut melepaskan rohnya dan masuk ke tubuh Angling Darma. Sang Dyah segera menyadari bahwa yang baru saja terbangun dari sandaran bahunya itu adalah bukan suaminya. Itu adalah Batik Madrin. Dari dahulu Sang Dyah sudah mempunyai firasat bahwa Batik Madrin mempunyai niat jahat terhadapnya. Ketika itu merak menoleh ke bawah. Sangat keterlaluan si Batik Madrin ini. Dia terlalu berani merasukkan rohnya ke dalam tubuhku. Angling Darma menyumpahi Batik Madrin. Dyah Dursilawati sedang beristirahat bersama Angling Darma dan Batik Madrin di bawah pohon beringin rindang. Hei Batik Madrin, mengapa engkau menyelinap ke dalam tubuhku? Apakah kamu binatang liar dan lupa siapa diriku dan siapa dirimu? Burung merak itu sangat marah. Sang Dyah sangat ketakutan. Ia berlari sambil menangis sepanjang jalan. Batik Madrin terus mengejarnya sambil meyakinkan Sang Dyah bahwa dirinya adalah suaminya. Dyah Dursilawati, percayalah, aku ini adalah suamimu. Aku hanya berdoa untuk memberi jiwa kepada tubuh burung merak itu. Jadi yang bersama merak itu hanyalah doaku, sedangkan aku tetap Angling Darma. Sang Dyah tidak mempercayai kata-kata Batik Madrin. Sang Dyah semakin cepat berlari. Sementara itu burung merak terus menabrak-nabrak Batik Madrin yang tengah mengejar Dyah Dursilawati. Batik Madrin mengambil batu lalu melempar burung merak itu. Dengan ganasnya burung merak menyambar Batik Madrin dari arah belakang. Batik Madrin jatuh terpelanting tak sadarkan diri. Matanya berputar-putar karena marahnya kepada burung merak itu. Batik Madrin akhirnya pingsan setelah bertarung dengan Angling Darma. Lama sekali Batik Madrin tak sadarkan diri. Di tempat itu dia ditinggalkan oleh si merak sakti yang terus terbang. Dyah Dursilawati telah jauh berlari. Ia pergi tak tentu arah tanpa memikirkan bahaya yang mengancam dirinya. Siang dan malam ia tak henti berjalan. Akhirnya ia sampai di dalam hutan rimba. Di sana ia beristirahat, badannya terluka. Pakaian yang dipakainya penuh duri handil. Bajunya compang-camping, badannya tertusuk duri bandil itu. Setelah beristirahat sebentar, ia melanjutkan perjalanan. Akhirnya dengan sisa-sisa tenaganya, ia selamat sampai ke istana. Di kerajaan, Sang Raja Basunonda bersama permaisurinya sedang memperbincangkan nasib putrinya. Siang dan malam sang permaisuri menangis karena mengingat putri kesayangannya. Dayang-dayang istana selalu menghiburnya. Pada suatu hari, raja dan permaisuri duduk-duduk di beranda. Tiba-tiba Sang Dyah datang berlari-lari seperti orang ketakutan. Keadaannya sangat menyedihkan. Sang putri menangis sambil memeluk kaki ayah dan bundanya. Sang putri tampak seperti orang kebingungan. Sebentar-sebentar ia menengok ke belakang seperti mencari seseorang. Orang tuanya semakin tidak mengerti. Mereka bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Di mana Angling Darma? Sambil menangis Dyah Dursilawati menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya.
Raja Basunonda murka terhadap Batik Madrin. Beliau segera memerintahkan Patih Umantika untuk mencari Batik Madrin dan menemui Angling Dharma dimanapun mereka berada. Putri Dyah Dursilawati mengatakan kepada orang seisi istana tentang keadaan Angling Dharma. Putri berpesan kepada para dayang, "Jika ada orang yang datang mencari aku dan dia mengaku sebagai Angling Dharma, jangan diizinkan masuk ke istana. Biarkanlah orang itu menunggu di pintu gerbang." Di hutan, Merak sangat kedinginan. Merak itu kecapean setelah bertarung dengan Batik Madrin. Batik Madrin telah menyakiti hati Angling Dharma. Selain itu, tubuh Angling Dharma juga telah disakiti Batik Madrin, dilempari dengan batu. Burung Merak Sakti itu berpikir-pikir bagaimana caranya membuang jasad Batik Madrin. Dari ketinggian ia melihat sebuah jurang. Di jurang itulah jasad Batik Madrin ditutupinya dengan batu yang sangat besar. Setelah itu, burung merak itu melanjutkan pengembaraannya ke seluruh dunia. Banyak pengalaman yang didapatkannya dari perjalanan yang sangat panjang itu. Di kerajaan Kertanegara, Sang Dyah Dursilawati telah melahirkan seorang putra yang amat tampan. Ia amat sedih karena ayah sang bayi tidak ada. Putranya itu diberi nama Angling Kusuma. Sebuah nama yang sangat bagus. Angling Kusuma sangat disayangi oleh kakek dan neneknya. Angling Kusuma belum pernah berjumpa dengan ayahandanya. Umurnya sekitar 7 tahun. Angling Kusuma selalu dibangku oleh kakeknya. Oleh karena itu, ia menangkap apa yang selalu dibicarakan para punggawa dan kakeknya. Angling Kusuma telah mengetahui bahwa ayahnya diperdaya oleh Batik Madrin. Muncullah perasaan bencinya terhadap Batik Madrin. Angling Kusuma bertanya-tanya di dalam hatinya, mengapa Paman Patih berbuat itu terhadap ayah? Apa kesalahan ayah? Pada kesempatan yang sangat baik, Angling Kusuma bertanya kepada ibunya, "Ibu, di manakah sebenarnya ayahanda? Hamba telah lama merindukannya. Hamba diperolok-olok teman-teman sepermainan hamba di istana." Sang Dyah hanya diam dan meneteskan air mata. Pertanyaan seperti itu selalu diulang-ulang Angling Kusuma. Ketika itu, Merak Sakti sangat ingin kembali ke Kertanegara untuk menengok istri dan putranya di Bojanegara. Akan tetapi, ia belum mendapat izin dari Yang Maha Kuasa. Ia harus menaati perintah dan mengingat bisikan Yang Maha Kuasa. Sebelum genap 8 tahun, engkau belum diperbolehkan menikmati dunia ini. Sang Merak Sakti selalu menghibur diri. Merak itu tampak anggun bertengger di pohon siwalan. Bulunya berwarna hijau keputih-putihan, tampak indah sekali. Merak Sakti itu menatap jauh ke tempat Sang Dyah dan putranya berada. Merak itu mengucapkan janji di dalam hati, "Suatu saat aku pasti akan menjumpai istri dan anakku. Suatu saat aku pasti berubah wujud seperti semula. Tunggu saja. Tunggu saja aku di Kertanegara, wahai anak dan istriku." Merak itu selalu terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap orang yang berjumpa dengan Merak itu pastilah akan tertarik dan jatuh hati kepada Merak itu. Merak itu tidak mau menjadi perhatian orang lain. Dia ingin menghindar dari orang ramai. Dia khawatir diketahui orang siapakah sebenarnya dirinya.
Sang Dyah telah lama menahan rasa rindu kepada suaminya. Ia senantiasa memikirkan nasib suaminya. Seringkali di dalam hatinya muncul pertimbangan yang menghibur dirinya. Suamiku akan selamat sebab beliau sangat sakti. Meskipun sekarang berwujud merak, kelak ia pasti menjelma kembali sebagai manusia. Sore itu air kolam di istana tampak jernih dan indah. Bunga-bunga teratai sedang mekar bersemi. Harumnya semerbak mewangi, akan tetapi Dyah Dursilawati tetap bermuram durja. Ia tampak kelelahan karena seharian bermain dengan putranya. Ia tertidur di balai-balai permadani. Ia dibeli mimpi bertemu dengan sang suami. Semua pintu masuk taman telah dikunci. Tiba-tiba Angling Dharma dengan lembut memanggil sang Dyah. "Wahai permataku, bukalah pintu ini. Aku suamimu datang menjengukmu." Sang Dyah menjawab, "Paduka Raja yang mulia, turunlah dahulu dari pohon ental. Adinda berjanji besok akan menemui Kakanda." Pada sore itu Raja Basunanda menghimpun para prajuritnya, lalu berangkat menuju alun-alun dikawal para pembesar. Para menteri menyaksikan rajanya dihadap oleh para punggawa. Sang raja sangat terharu menyaksikan semua itu. Raja bersabda, "Hei para punggawa, mengapa sampai hari ini Batik Madrin tidak kunjung datang? Masih hidupkah dia ataukah sudah mati?" Para punggawa menghaturkan sembah sambil berkata, "Hamba telah datang ke tempat Batik Madrin tuanku. Yang lainnya juga telah pergi ke Malawa untuk mencarinya. Mereka menunggang kuda datang ke negeri itu. Namun Batik Madrin belum kami temukan." Sementara itu Angling Dharma Siluman telah siuman dan berjalan menuju Bojanegara. Ia ingin menjumpai istrinya di istana. Di gerbang istana, ia meminta kepada para prajurit supaya memberitahukan kepada Sang Dyah tentang kedatangannya. Di luar kerajaan, suasananya sangat gaduh. Ternyata mereka meributkan Angling Dharma yang datang secara tiba-tiba. Para punggawa menghaturkan sembah kepada Angling Dharma. Pemimpin prajurit tergopoh-gopoh menghadap raja. "Tuanku, Gusti Angling Dharma datang. Beliau sekarang berada di luar istana. Cepat sampaikan berita ini kepada Gustimu." Raja Basunanda memerintahkan Patih Sabetan untuk memberitahukan berita gembira itu kepada putrinya. Patih Sabetan menghadap putri Dyah di taman. Sambil menyembah ia berkata, "Gusti, keluarlah segera. Suami Paduka sudah datang. Beliau ingin sekali bertemu dengan Paduka." Sang Dyah memerintah para punggawa agar tetap waspada. Ia menduga bahwa yang datang ini bukan Angling Dharma suaminya. Oleh karena itu, Dyah Dursilawati tidak mau keluar. Berhari-hari Sang Dyah dibujuk oleh para punggawa supaya keluar dari taman, tetapi ia tetap tidak mau keluar. Di balai yang tinggi Angling Dharma Siluman dijamu. Ia hanya makan dan minum dengan para punggawa kerajaan. Semua binatang buas ditangkap dan diadunya. Singa, kijang, gajah, dan senuk juga diadu dengan kambing kesayangan Angling Dharma Siluman itu. Semua binatang buas itu dikalahkan oleh kambing itu. Kambing itu selalu dirangkul oleh Angling Dharma Siluman. Dalam pertemuan dengan para prajurit pun kambing itu dipangkunya dan dielus-elusnya. Kambing itu diberi kalung emas permata, dibedagi serta diberi minyak kasturi. Baunya menyengat hidung.
Angling Dharma siluman itu berbicara sangat sembarangan, kaku dan kotor. Banyak orang tidak senang kepadanya. Angling Kusuma juga tidak mau mendekat Angling Dharma. Ia merasa bahwa yang ada di istana itu pasti bukan ayahnya yang sebenarnya. Angling Kusuma, kesinilah dan mendekatlah kepadaku. Aku ini ayahmu. Aku membawakan sebuah keris kesukaanmu. Begitulah Angling Dharma siluman merayu Angling Kusuma. Angling Kusuma tetap tidak mau mendekatinya. Angling Kusuma mengatakan bahwa dia tidak pernah suka keris. Sampai saat itu para punggawa belum mengetahui siapa sebenarnya Angling Dharma yang hadir di balik istana itu. Di dalam balai keputrian, Sang Dyah mengetahui siapa sebenarnya kambing yang selalu dibawa-bawa oleh Angling Dharma siluman itu. Kambing itu mempunyai keberanian luar biasa karena disusupi sebagian roh Angling Dharma yang asli. Hal itu diketahui Sang Dyah dari bisikan roh Angling Dharma. Saat itu di kerajaan masih berlangsung pesta pora menyambut kedatangan Angling Dharma siluman. Suasana kerajaan sangat ramai. Sang putri masih berada di dalam balai keputrian sambil tidur-tiduran. Beliau melihat bayang-bayang orang makin mendekat. Tidak begitu lama bayangan itu menjiwai merak putih kehijau-hijauan. Burung merak itu terbang menuju pohon beringin, lalu hinggap di pohon itu. Merak itu memandang ke dalam balai keputrian dari pohon beringin. Merak itu berkata, "Wahai Sang Dyah, bangunlah kekasihku, aku yang datang, sambutlah aku." Merak sakti itu tak henti-hentinya memandang wajah istrinya sambil berkata sendiri, "Memang sangat cantik wajah istriku, aku akan membangunkannya." Dia sangat menderita karena sudah lama aku tinggalkan. Kasihan aku melihatnya. Merak itu pun turun dari pohon beringin menuju balai tempat Sang Dyah merebahkan diri. Tubuh Sang Dyah digoyang-goyangkannya. "Bangunlah dewiku, inilah suamimu datang. Tengoklah ke balai depan, si Batik Madrin sedang menyombongkan dirinya. Usirlah dia dari istana ini. Aku tak sanggup mendengar ocehannya kepada para punggawa." Aku perhatikan dia dari pohon beringin. Dia itu mengaku sebagai raja penguasa di Pulau Jawa. Burung merak itu berkata-kata dengan istrinya yang masih belum terbuka matanya. Dyah Dursilawati terkejut sambil mengusap-usap matanya. Dia duduk di balai keputrian sambil berkata perlahan-lahan, "Siapakah yang telah berani membangunkan aku?" Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak tampak sosok manusia. Seketika itu ia melihat burung merak beraneka warna bulunya. Merak itu berkata kepada Dyah Dursilawati, "Akulah suamimu, sapalah aku dengan kata-kata yang indah." Dyah Dursilawati menyambut kedatangan burung merak yang menenteramkan hatinya. Paduka datang pada waktu yang tepat. Di luar sana ada Batik Madrin yang sedang mengadu kambing dengan binatang-binatang buas. Dia mirip sekali dengan Paduka. Para punggawa tidak mengetahui bahwa Angling Dharma itu adalah palsu. Hamba mengetahui bahwa dia itu adalah Batik Madrin. Sang Dyah mengadukan hal itu kepada burung merak. "Hamba mohon maaf istriku, hamba terlalu lama tidak mengunjungimu dan putraku. Bagaimana keadaan putraku?" Burung merak itu bertanya kepada Sang Dyah. Dyah Dursilawati menceritakan semua keadaan dirinya dan putranya. "Kakanda,
putra Paduka bernama Angling Kusuma. Putra Paduka sungguh tampan dan mirip Paduka. Dia sedang bermain-main dengan para punggawa keraton. Dia tidak mau didekati oleh Batik Madrin yang mirip Paduka. Sungguh tidak pantas perbuatan Batik Madrin terhadapku. Dia tidak ingat lagi siapa dirinya dan dia telah tega berkhianat terhadapku. Aku sangat menyesal atas perlakuannya kepada keluargaku. Angling Dharma berkata demikian dengan marah. Ia berjanji dengan dirinya sendiri akan memberi pelajaran kepada Batik Madrin. Angling Dharma siluman sedang mengadu kambing kesayangannya dengan binatang-binatang buas. Pada waktu itu, pesta di kerajaan itu semakin ramai. Angling Dharma siluman itu selalu merangkul kambing kesayangannya. Para punggawaku, saksikan kambingku ini. Jika kambingku ini sampai kalah bertarung, potonglah leherku. Kalimat seperti itu selalu diucapkan Angling Dharma siluman pada setiap pertarungan kambingnya dengan binatang hutan. Kebetulan kata-kata itu didengar oleh Raja Pasunonda. Beliau kurang senang mendengar kesombongan Angling Dharma siluman itu. Angling Dharma siluman kembali duduk di kursi yang berlapiskan emas. Sambil tersenyum, ia memperhatikan kambingnya yang dirasuki sebagian roh Angling Dharma. Saat itu, burung merak tetap bertengger di pohon beringin yang rindang. Merak itu memperhatikan semua gerak-gerik Batik Madrin atau Angling Dharma siluman. Burung merak yang sedang bersembunyi di rerindangan daun beringin itu terlihat oleh Angling Dharma siluman. Ia mendekati burung merak putih itu. Angling Dharma siluman memerintahkan para menteri dan prajurit untuk mengambil senjata dan menembak secara bersama-sama. Bagaikan gunung meletus bunyinya, peluru berhamburan dan asap hitam menyelimuti dan menutupi para punggawa keraton. Burung merak hanya tersenyum dan berkata, "Aku takkan rela menyerahkan istriku kepadamu. Ternyata engkau telah berkhianat kepadaku." Kemudian burung merak itu terbang ke Balai Keputrian menemui istrinya dan mengatakan, "Wahai putriku, amatilah diriku ini. Aku sekarang berwujud burung atal, tetapi warna buluku tetap cantik. Keluarlah ke depan dan segera temui Batik Madrin yang sedang merangkul kambingnya." Burung atal menyertai Dyah Dursilawati. Kemudian ia menyelinap di dalam baju Sang Dyah. Sang Dyah segera ke balai depan dan berpura-pura bersikap manis terhadap Angling Dharma siluman. "Wahai Kakanda, hamba ingin Paduka tidur di sisiku. Namun sebelumnya minumlah arak, ganco, dan kecubung gadung. Minuman itu campurlah dengan nira agar Paduka nyenyak tidur. Selain itu, hamba juga ingin kambing itu memetikkan bunga kenanga di taman sana untuk diselipkan di telingaku." Saat itu Angling Dharma siluman terkejut, lalu berkata, "Aduh, Putri Dyah Dursilawati, mengapa putri memintaku untuk meminum arak yang dicampur-campur itu? Lalu untuk apa bunga kenanga yang sudah layu itu harus dipetik?" Sebenarnya Angling Dharma siluman sangat keberatan memenuhi permintaan Dyah Dursilawati. Jika ia bersedia memetikkan bunga kenanga, berarti rohnya harus dilepas dari tubuhnya. Akan tetapi, ia tidak berani menolak permintaan Dyah Dursilawati. Dia khawatir Sang Dyah akan kecewa. Akhirnya, tubuhnya dibiarkan tidur di sisi Dyah Dursilawati.
dan rohnya segera merasuk ke dalam kambing kesayangannya. Kambing itu semakin perkasa dengan sebagian roh angling dharma yang asli. Bunga kenanga yang dari pagi layu begitu dipetik oleh kambing itu menjadi mekar kembali. Dengan senang kambing itu berlari menuju sang Dyah yang sedang menunggunya. Kambing itu terkejut melihat tubuh angling dharma sudah dimasuki roh burung atal yang menyelinap di dalam baju sang Dyah Dursilawati. Saat itu juga kambing siluman itu marah dan berusaha menyerang angling dharma. Akan tetapi angling dharma siap menikamnya dari belakang. Raja angling dharma bertambah marah. Dengan tangkas, angling dharma memerosokkan kaki kambing itu ke dalam tanah. Kambing itu menjerit sambil bertobat, "Hamba bertobat, Pangeran. Kembalilah Tuan kepada Gusti Dyah Dursilawati." Ketika mendengar rintihan itu, angling dharma merasa kasihan. Ia memaafkan si kambing. Ia menyuruh kambing itu untuk mencari jasadnya di jurang yang amat dalam di lereng gunung. Sang putri dan angling Kusuma segera menyambut kedatangan angling dharma. Di istana, Raja Basunonda dan yang hadir ketakutan karena angin bertiup sangat kencang. Guru dan petir bersahutan seperti membelah angkasa. Bunga-bunga berterbangan seperti hujan jatuh berserakan. Angling dharma berkata kepada Raja Basunonda, "Janganlah ayah merasa takut. Suara petir dan keributan itu merupakan tanda bahwa hamba direstui oleh para dewa dan dimaafkan kesalahan hamba. Keadaan di kerajaan sudah agak tenang." Kebahagiaan kembali menyertai Putri Dursilawati dan angling Kusuma. Angling dharma menyatakan bahwa ia hendak kembali ke Malawapati. Ia mengajak Dyah Dursilawati beserta angling Kusuma. Karena Raja Tua Basunonda dan Permaisuri tidak dapat dipisahkan dari anak dan cucunya, beliau berdua mengikuti perjalanan itu. Untuk sementara, kerajaan diserahkan kepada Paman Dharma Wisesa. Bersambung.